Karena kalaupun misalnya salah, ya emang kenapa kalau salah? We learn by our mistakes kan. Kalaupun kita salah ya akuin kesalahan, kita coba lagi, so what gitu loh. Terus apa yang membuat kamu akhirnya melaporkan akun-akun di sosmed sampai akhirnya berujung ada boykot Sarwenda? Saya sebagai seorang ibu, bagi anak-anak saya pun tetap menjadi. Halo semuanya, kembali lagi di Analisis Sengit, channel yang membahas dan mereaksi berbagai kontroversi yang sedang ramai diperbincangkan. Kali ini kita akan membahas polemik yang melibatkan RO, SW, Onyo, dan Manda yang ternyata semakin melebar ke berbagai arah. Bukan cuma soal pernyataan dan persoalan rumah tangga, kali ini muncul juga perdebatan soal tudingan manipulatif, masalah keuangan, sampai sosok yang disebut-sebut sebagai pacar Manda yang ikut berkomentar, tetapi kemudian justru menghilang. Yang bikin menarik, ada juga pernyataan lama dari pihak terkait yang kembali disorot karena dianggap berbeda dengan narasi yang muncul sekarang. Dan ketika Onyo kemudian mencari sosok yang disebut-sebut sebagai pacar Manda, pertanyaannya sekarang, kenapa justru menghilang setelah ikut masuk ke dalam polemik ini? Tonton videonya hingga usai ya, karena saya akan memberikan komentar cukup panjang di bagian akhir video. Yuk, kita tonton videonya. Anak bagi ibu saya. Nggak nyambung. Ngerasa ada beberapa poin gue ngerasa jawabannya kok agak kurang pas ya. Lebih berbahaya orang bodoh dibandingkan orang jahat. Orang jahat yang tidak bodoh itu bisa diprediksi langkahnya. Orang jahat itu selalu akan mencari sesuatu atau melakukan langkah-langkah yang akan menguntungkan dirinya. Sementara orang bodoh tidak bisa diprediksi dan kerap kali mengambil langkah-langkah yang bisa merugikan dirinya sendiri dan orang lain. Harus tahu asalnya dari mana. Kalau kaca spion kan kita ngelihat sedikit-sedikit ke belakang ya, supaya ya itu bisa belajar arti kehidupan. Yang penting kita bisa menjaga perasaan orang lain. Untuk orang ini tuh di ngasih pelajaran. Iya, ngasih pelajaran. Karena kalau udah menyangkut anak tuh kayaknya beda ya. Jujur guys, aku tipikal bukan orang yang suka nimbrung urusan orang, tapi nggak tahu kenapa gue sama orang jahat itu benar-benar gue tantruman banget. Lain halnya kalau KRO ini nggak baik sama dia, padahal kita satu Indonesia Raya tahu siapa dia sebelum dia dinikahkan sama KRO. Lah kenapa lu sekarang dapat yang mohon maaf nih katanya cewek-cewekan ya kan? Ya memang sih dari segi physically lebih oke yang kedua, tapi nggak ada bagusnya gitu. Lu ya bongkar-bongkar aib, sementara lu masih mendapatkan kebaikan dari dia. Kecuali nih ya mantan laki lo itu real mokondo gitu loh, real mokondo, nggak pernah membahagiakan lo dan keluarga. Ini effort loh ya, KRO itu baik banget loh. Lu kenapa jadi orang nggak tahu diri? Lu itu dulu siapa? Mohon maaf ya, gue aja ngeliatnya waktu zaman itu kan masih, terus mukanya itu belum perawatan, terus aduh belum lagi lu ini kan punya anak ya, lu punya anak ya. Kalau nih lu pisah, lu punya anak, terus lu share aib-aib lu di sosmed, apalagi lu ngatain cong ya, jejak digital itu ada sayang. Apa lu nggak kasihan sama anak-anak lo? Nanti dia trauma loh ya. Yang ada nanti anak-anak lo ya bertambah dewasa malah membenci lo gitu loh. Jangan sok kecantikan. Sama ada satu fashion stylist kita satu kamar itu bohong. Soalnya biasanya dia tidur duluan dan dia nggak tahu tidur kemana dengan gayanya yang aneh-aneh. Terus aku yang belum tidur yang masih main game kayak apa kayak dianya yang Sarkawi. Bala rupamu lo yang skorpi wae lo mayune ra karu-karuan. Gayane yo digelemi karo berondong ya mergo kowe sugih coba kowe ra entuk asupan saka mantanmu kaya kowe digelemi. udah tidur duluan. Lihat aja dari tampang dia tukang bohong. Kita cekekin orang lagi biasa. Bentukanmu lu kok ngono. Saya sakit sekali.
Karena orang yang saya bantu, orang yang saya tolong, orang yang tiba-tiba dia memberikan perkataan yang seolah-olah lupa dia apa yang pernah saya berikan. Dengan ucapan, sekarang dia udah miskin. Ya Allah, Salkoni alias Endah, ya kan di sini tuh ceritanya hak Ruben untuk bertemu dengan anak. Kenapa jadi melebar ke debt collector, ke pinjol, ya, terus ke penyakit 3 huruf? Maksudnya apa? Hah? Katanya Ruben bikin drama ini dan lain-lain segala macam. Yang bikin drama itu lu, ya. Yang mempersulit itu lu, ya. Yang bikin semuanya ribet itu lu. Tinggal ketemuin Ruben sama anaknya, ya, berikan hak ketemu Ruben 3 hari dalam 1 minggu, udah, ya, kelar. Kasus si R dan si S berawal dari perceraian mereka, dan dalam kesepakatan keduanya si R mengalah, si R yang akan menggugat. Sampai di sini pun si R menuruti semua keinginan si S. Si S minta rumah, di mana rumah itu adalah aset yang paling mahal. Oke. Kalau nggak salah ada 3 atau 4 mobil yang minta. Oke. Minta hak asuh anak 3-3, oke, semua diiyain, nggak masalah. Minta anak dinafkahi secara full, oke. Setelah beberapa bulan perceraian, semua berjalan lancar, cicilan rumah dibayar, nafkah anak dibayar full. Masalahnya terjadi saat si R minta perincian. Kalau dulu mungkin si R tutup mata tutup telinga, S minta apa aja diiyain, S minta berapa aja diiyain. Tapi setelah beberapa bulan berpisah, mungkin pikirannya sudah kembali kayak clear gitu ya. Dia mulai mikir, ini sekian ratus juta setiap bulan, anak 3 untuk apa aja? Tiap bulan minta ditransfer 200 juta lebih, belum tagihan kartu kredit 40 juta. Masa anak 3 beli apa aja? Dia pengen tahu, untuk apa aja sih? Beli apa aja sih ini? Dan karena memang mungkin perinciannya ini nggak benar, jadi si S nggak mau ngasih perincian, malah dia membalas dengan mempersulit si R untuk ketemu anaknya. Masa dipersulit, akhirnya si R men-stop nafkah. Dan si S membalas dengan menjelek-jelekan dan menyindir si R di live, yang tentunya dilihat oleh banyak orang, dan sudah pasti anaknya suatu saat pasti bisa melihat juga rekaman live itu. Bilang cong, dibilang jing. Mana dia tiap hari mesra-mesra sama Mr. CEO, yang statusnya masih pacar, dilamar pun belum, apalagi nikah. Sampai pernah anaknya tuh saya lihat videonya ada nanya, kapan nikah? Jawabannya GG. Dan saat si R mulai balas menyindir, nah itu rumah-rumah gue, lu live di rumah gue, buat iklan di rumah gue, kulkas-kulkas gue, sofa gue, mobil gue, tagihan listrik gue yang bayar, pembantu gue yang bayar, supir gue yang bayar, buah juga gue yang beli. Itu CEO yang pakai mobilnya, yang duduk di sofanya, buka kulkasnya, makan buah-buahannya, sampai mangku-mangku anaknya dengan kalau menurut saya kurang pantas untuk anak perempuan ya, dengan laki-laki yang masih statusnya pacar mamanya. Dan reaksi si S ini bukannya nyadar, malah dia meluncurkan fitnah-fitnah, narasi-narasi. Bilang kalau selama ini dia tuh tertipu, gak tahu mana bedakan mana cong mana laki. Udah punya anak 2, hamil 2 kali, brojol 2 kali, gak laki gimana? Mana tanggung jawab lagi, belikan rumah, belikan mobil, kasih uang belanja ratusan juta tiap bulan. Kurang laki gimana lagi? Dia ngomong lagi katanya si R kena penyakit 3 huruf. Gak mikir apa kalau si R kena penyakit 3 huruf, dia sebagai istrinya kan juga, anaknya juga bisa kena juga. Gimana? Belum lagi tuduhannya gak masuk akal, pinjol lah. Dan semua itu hanya narasi, gak ada bukti. Termasuk nuduh si R selingkuh. Selingkuh sama siapa? Mana buktinya? Dari Ruben Onsu aku belajar it takes two for tango ya. Jadi kalau untuk menikah gitu butuh dua-dua, memang harus saling mencintai. Tidak bisa satu aja yang bucin, sangat-sangat mencinta, yang satu tidak cinta, hanya mau untungnya saja, hanya mau materinya saja. Jadi dua-dua harus saling mencintai supaya, karena dalam kehidupan pernikahan ini ada jatuh bangunnya. Ketika keadaan jatuh, dua-dua saling mendukung. Ketika yang satu jatuh, satu tangan untuk menopang. Gitu. Ini teh kan konteksnya teh mantan suami istri ya, mantan suami istri yang sedang dipermasalahkan itu adalah co-parenting, hak asuh anak yang sudah diputuskan di pengadilan. Kok Ruben sekian hari, SW sekian hari, tapi kenapa yang diributin sama SW malah perselingkian? Kan udah jadi mantan. Kenapa nggak dari dulu aja dibahas pas masih jadi suami istri? Kenapa sekarang yang dibahasnya perselingkihan? Kan judul utamanya adalah
co-parenting anak. Kok Ruben mau ngasuh anak juga, mau ketemu anak, kenapa yuk persulit? Sekarang dramanya makin kesana kemari. Pokok intinya nggak pernah dibahas. Lagian itu si DC juga nih yang punya podcast ikut-ikutan, bawe. Ngomongin Sarwenda Sarkiwi. Emang anjing sih. Dibilang buzzer nggak mau. Katanya, saya bukan buzzer, saya pembela wanita. Lah, yang lu serang ini wanita. Lu bilang tentang masa lalu gue. Hey DP, bagaimanapun lu pernah nikah sama bencong. Lu begini, lu begitu. Lah, lu ganggu gue. Padahal, gue lagi gak ganggu siapa-siapa. Gue lagi kerja, gue lagi mempromosikan series gue yang berjudul Suara Hati. Katanya lu perempuan pembela perempuan. Tapi kenapa lu serang gue pertanyaannya? Hah? Dibilang buzzer gak mau. Kalau gue bilang lu setan gimana? Ngomongin Sarwenda Sarkiwi. Emang dia siapa saya harus ngomongin? Saya kerja, gak ada waktu saya untuk ngomongin orang. Ngaco lu pada setan lu. Jarang main treat, giliran gue main treat, mempromosikan Suara Hati hanya gara-gara caption gue nggak bisa ngomong, tapi suara hati yang bicara. Langsung gue diserang sama yang katanya dibilang buzzer nggak mau, dibilang babu pasti nggak mau, dibilang setan kali ya, tiba-tiba nyerang gue, tiba-tiba ngomongin masa lalu gue yang katanya gue pernah nikah sama bencong juga. Gue nggak ngerti otaknya di mana, hah? Yang ngomongin tentang rumah tangga orang itu siapa? Lagi kerja gue, ya? Hah? Lu mau laporin gue atau malah sebaliknya? Lu yang gue laporin? Nah, gue pengen ketemu sama lu pada, gue nggak pernah takut sama siapapun, ya? Gue nggak pernah nyenggol orang, gue kerja pagi siang malam, jadi jangan nyenggol gue, jangan bangunkan gue nggak pernah takut sama siapapun, ngerti? Katain gue mentang-mentang artis atau mentang-mentang punya power. Di sini bukan ngomongin masalah punya power atau posisi dia sebagai artis atau bukan, tapi kalau misalkan masa lalunya atau pribadinya kalian ganggu, semua manusia yang waras pasti terusik. Kecuali lu memang orang gila, gak bakal terusik sama hal-hal yang sifatnya mengganggu hidup pribadi lo. Setuju dengan Bang Binola. Apa kata Bang Binola? Tanya sama mereka. Nah, awal-awal pihak Ruben, pihak pengacaranya, ya langsung satset mempersiapkan segala macam bukti untuk menangkis karangan cerita dari Sarkawi. Benar kan? Dibuat lagi karangan-karangan cerita berikutnya, lalu dibantah lagi oleh pengacaranya, Ruben Onsu. Nah, orang kan suka berbohong tuh, dari kebohongan yang satu menuju kebohongan berikutnya. Buat lagi kebohongan yang baru, buat lagi narasi-narasi yang baru. Jadi udah tepat apa yang disampaikan oleh Bang Binola. Tanya mereka yang membuat dalil, mereka yang harus membuktikan. Aku setuju, Bang. Emang secapek itu menghadapi orang yang suka berbohong, suka ngarang-ngarang cerita. Jadi menurut Wenda, sebenarnya saat itu dia menjelaskan di sini adalah program syuting programnya Ruben. Ternyata isu syuting film di Gunung Kawi itu adalah program dari Ruben Onsu sendiri. Dan publik bertanya di sini, apakah ada Ruben Onsu di lokasi syuting pada saat itu? Dan kita melihat beberapa klarifikasi Sarwenda di podcastnya Denny Sumargo. Banyak yang menilai bahwa itu semua bohong yang dia katakan. Tapi di sini saya mau katakan bahwa apakah di program itu Sarwenda ingin menyelamatkan mereka semua ataukah hanya mencari aman supaya dia terhindar dari isu pesugihan di Gunung Kawi. Banyak yang berspekulasi kalau sakitnya Ruben juga ada kaitannya dengan Gunung Kawi. Pertanyaan saya di sini, apakah mereka itu punya kerjasama di Gunung Kawi ataukah memang hanya satu pihak? Makanya saya bilang kemarin, jangan kalian berspekulasi kemana-mana dulu sebelum kalian tahu fakta yang sebenarnya, supaya tidak menimbulkan fitnah kemana-mana. Dan sampai saat ini mohon maaf saja, saya belum pernah melihat klarifikasi dari Ruben Onsu kalau memang program mereka ke Gunung Kawi itu memang sudah direncanakan bersama dengan Sarwenda. Tetapi kita kembali ke publik yang menilai kalau di sini yang menjadi korban hanya satu orang dan tersangkanya pun satu orang saja, yaitu Sarwenda. Di sini saya tidak mau membela Sarwenda, tetapi saya hanya ingin meluruskan kalau apa yang dikatakan Sarwenda itu benar, berarti ada keterkaitan mereka berdua saat melakukan program mereka ke Gunung Kawi tersebut. Dalam hal ini, apakah Sarwenda dan Ruben Onsu itu saat ini mencari amannya mereka masing-masing atas isu pesugihan di Gunung Kawi? Silakan tulis rame-rame di kolom komentar. Ya lo warga, ikan buntel bawa lumut, apa gatal nih bulut. Gua tuh apa gatal mulut gua warga. Pengen gua bahas ini pernyataan dari pihak si Nyonya yang diwakilkan oleh Bapak Bohlam Lampu Taman. Ngapa?
yang terkait CCTV, yang merong-merong itu si Nyonya katanya. Wah ya kenapa itu si Nyonya merong-merong ketika di ujung pernikahan ya, ketika mau percerai-ceraian kayak begitu, kan udah ketahuan katanya kalau Babang RO ini tuh memang adanya perselingkuhan. Tapi si Bapak lupa Pak, jejak digital lupa pada zaman 2024 dulu. Bukannya Bapak sendiri yang membantah keras terkait adanya perselingkuhan tersebut? Nih, Mpok ingetin lagi dulu dah. Ya. Nah, tuh, baca dah warga dari kompas.com tuh. Baca ya kan. Itu bukannya nama Bapak ya Pak ya. Yang memberikan pernyataan bahwa tidak adanya orang ketiga atau perselingkuhan di antara RO dan Nyonya ketika bercerai. Begitu. Giliran sekarang digiring-giringnya RO seolah-olah memang benar berselingkuh. Sama siapa sih Pak? Kalau emang benar berselingkuhnya, coba sepil dong, sepil. Jangan nyampe Kasuri Utaka lagi yang jadi korban. Ya Allah. Udah gitu warga yang ngebikin gua lucu lagi apa? Katanya dulu tuh ya pihak Nyonya tuh udah benar-benar ngurusin RO ketika RO sakit, ditemenin, diurusin berbagai macam kebutuhan dan lain-lain. Udahlah Pak, kalau masalah terkait itu masalah dia sakit atau tidak, diurusin atau tidak, udah kagak usah diungkit-ungkit. Soalnya bukan apa-apa nih Bapak ya. Nanti dari para gerombolan Subagio, kurcaci-kurcaci kayak begitu, suka ngomong bahwa pihak RO ini tuh suka ngungkit-ngungkit. Padahal mah bukan RO yang ngungkit-ngungkit, tapi lu pada yang pada ngungkit. Entah ngomong lagi katanya RO ini drama melulu, klarifikasi, padahal RO itu bukan klarifikasi, melainkan menjawab semua tudingan-tudingan yang keluar dari mulut-mulut lu pada Bapak dan Nyonya begitu ya. Kalau bagi netizen yang pintar mah paham, tapi kalau bagi netizen yang pada tolol kagak masuk di mereka, tetap aja ya dipelintirnya RO ini tuh seorang ayah dan suami yang busuk. Padahal pengorbanan RO buat mereka tuh, buat anaknya, buat bininya, kayak gimana. Ntar ngomong lagi ada laki ngungkit-ngungkit kayak begitu, bukan ngungkit-ngungkit ya, tapi mengingatkan, ngasih tahu begitu. Terkait masalah pinjol, disepil juga. Kalaupun misalkan memang benar ada yang pinjol, itu duitnya buat siapa? Buat Nyonya. Udah, bye. Cuman ya kita bergosip dulu tentang si Denny Sumargo. Bang Denny. Kalian tuh tahu kalimatnya dia ini? Ya, ada yang bilang gua nggak respect sama lu Bang. Tuh dia bilang gua ada di sini bukan karena respect lu. Tuhan. Manusia nggak jauh-jauh dari kata sombong ketika memang dirinya udah terkenal. Ya kan? Mentang-mentang podcastnya lalu dicari orang, mentang-mentang podcast itu tuh selalu ya kan dikontak narasumber untuk ke situ. Tapi jangan terlalu sombong Bang. Jangan terlalu sombong. Kata-kata itu tuh kalau seandainya netizen geram nih, terus di unfollow kau, terus gimana itu ceritanya podcast tuh kalau sudah di unfollow berame-rame tuh, ya kan? Kan semua orang di medsos ini tuh tujuannya pertamanya ini ya untuk mencari followers kan, untuk mencari itu. Iya. Karena kalau se-podcast ataupun misalnya siapapun itu, jangankan podcast, konten kreator pun, ya kan, influencer pun, yang dicari pertama itu adalah yang mempulu dia. Ya jadi jangan lantam kali kau ngomong Bang. Nanti takutnya kalau ini viral, dibagikan, di-share, terus reaksi masyarakat itu nggak terduga nantinya. Pastilah ada penyesalan, nggak mungkin itu, iya kan? Karena podcast juga kan sumber uang gitu kan, iya. Terjadinya sumber uang itu ya salah satunya karena ada followers, dilihatnya banyaknya followersnya. Terus kalau Anda nggak butuh seandainya yang namanya netizen, terus siapa yang follow Anda? Siapa yang mau lihat podcast Anda? Gak usah terlalu sombong, Denny Sumargo, please. Ya. Gak usah terlalu sombong. Karena dari kasusnya kau mengundang si Enda, dengan pertanyaan-pertanyaan yang ala kadarnya saja, giliran ke si Bang Aminola kau mencerca kayak gimana gitu. Itu banyak orang yang gak respect sama kau. Iya Bang, jadi jangan terlalu sombong ya. Jangan.
Karena di atas langit ini tuh ada langit. Ya kan, jangan mentang-mentang karena udah podcast besar terus dengan lantang, dengan sombongnya kali seenak-enaknya kau menjawab netizen. Kalau netizen mah nggak perlu yang namanya podcast, nggak perlu yang namanya artis atau selebritis, mereka nggak perlu. Ya kan, nggak butuh mereka. Tapi kalau kalian itu butuh, paham? Ini gimana sih permasalahan Ruben Onsu sekarang ini berubah menjadi penyerangan kepada pengacaranya. Nah ini kan ya ribet tuh, ngapain bisa pengacara ini barang diserang wes janiran tenan aku. Sebenarnya pokok poin penting dari permasalahan Ruben Onsu itu kan cuma hak asuh aja ya. Bukan hak asuh sih, tapi lebih meminta untuk si SW ini mengikuti kesepakatan awal yang mereka peroleh, yaitu pembagian anak-anaknya, begitu loh, untuk datang. Abaikan kopiku sing tumpah. Tapi malah merowemen neng gono gini. Terus ngono terblow up yang namanya tunggakan, terblow up lagi hutang piutang, terblow up lagi yang katanya isu-isu kesehatan. Sekarang gini, kalau Ruben Onsu, kalau aku jadi Ruben Onsu ya, mending ditinggalkan. Wes bene itu mau disita mau diapa wis gak urus. Cari modal untuk saat ini, yang ditutupi bisa ditutupi, yang tidak mampu untuk menutupi ya biarkan aja. Yang penting kita mendapatkan rezeki, anak yang bersama kita itu bahagia, kita mendoakan anak yang belum bisa dengan kita. Terus kemudian timbun harta sebanyak-banyaknya, nanti ketika kamu mati anakmu mendapatkan warisan. Kalau sekarang katakanlah kamu ini benar-benar berusaha untuk mendapatkan yang menempati dan yang menikmati bukan anakmu saja, tapi orang lain. Dan ingat, mantan istri walaupun ibu dari anakmu sudah menjadi orang lain. Begitu, apalagi nanti binimu itu punya pacar, gitu kan? Pacarmu nanti main ke rumah, ribet. Mending jangan memang lepaskan itu. Awali dengan mencari rezeki yang lebih nyaman, tidak ada beban, tidak ada ini dan itu. Yang penting anak ini berkecukupan. Rubah sistem, ketika anak meminta yang mewah-mewah ya harus mengukur dengan keadaan dan kemampuan. Tidak perlu untuk yang penting standar anakku bahagia, belum tentu. Nanti anakmu kalau udah gede, kalau nggak punya laki, nggak punya suami di atas dari bapaknya, anakmu nggak akan mau nanti. Ajari anakmu untuk hidup sederhana, kan begitu. Jangan hindun, tetapi kehidupan hindun tapi tidak mampu dalam arti ngoyo, malah ngerusak awak. Yo wis ngono, yuk mari. Guys, semalam itu kan aku nonton podcast Ruben ya sama siapa? Deddy Kobuzer. Nah, kalau menurut saya nih, boleh dong saya berpendapat ya. Itu dalam tanda kutip nih ya, tandingan yang bagus podcastnya. Jadi bukan ke Denny Sumego lagi, tapi melalui Deddy Kobuzer gitu loh ya kan. Jadi seimbang gitu loh guys. Karena apa? Kalau nanti di tempatnya Denny nanti ada confuse atau apa. Jadi orang-orang yang sudah mendengar apa kata yang disampaikan oleh Sarwenda itu bisa di-compare dengan apa yang disampaikan Ruben melalui podcastnya Deddy Kobuzer gitu. Close the door, oke? Intinya satu kan yang diinginkan sama Ruben itu hanya anak-anak gitu loh. Jadi ya udah nggak usah diributin, toh anak-anak itu tidak ada mantan, kan sudah saya bilang kan, tidak ada mantan orang tua, tidak ada mantan ibu maupun tidak ada mantan atau bapaknya gitu loh. Saya nggak mau terlalu banyak ini ya, nanti kalian ribut terus, nanti saya dibilang ikut campur. Saya itu kalau ngomong di sini itu diminta oleh wartawan. Jadi kalau kalian sebutin wartawan mana, terus saya sebutin terus harus di screenshot gitu, kan enggak gitu loh. Jadi wartawan-wartawan yang minta itu dengan
dengan yang sama gitu loh pertanyaannya. Jadi saya bilang daripada kamu datang ke saya terus wawancara sedangkan saya lagi sibuk, mendingan kamu cuplik di sosial media saya gitu. Jadi tidak semuanya yang namanya omongan saya itu hanya sekedar nyablak aja, nggak gitu guys gitu loh. Jadi wartawan tuh minta kepada orang yang kompetensinya pas di bidangnya gitu loh. Jadi kadang-kadang ada yang pas dengan omongan saya, wartawan paling bilang, Mbak izin saya mau ambil videonya yang di TikTok ya atau apalah gitu ya, kayak gitu. Jadi buat saya kalian nggak usah terlalu yang ikut campur tuh kalian gitu loh, kalian yang nggak ngerti apa-apa tapi kalian ngomong gitu loh, dan kalian juga yang bukan kompetensinya kalian itu bersuara gitu loh ya. Oke? Jangan sampai ini, daripada kalian jadi pantauan cybercrime, mau nggak? Nggak mau kan? Nah, udahlah sayangin keluarga kalian. Diciduk kalian mewek. Saya nggak akan bantu kalian, beneran. Jadi please stop, nggak usah ribut. Udah, mendingan diademkan saja. Saya juga nggak mau terlalu yang gimana gitu ya. Yang jelas aku respect pada semuanya gitu, karena ya Ruben juga baik, Sarwenda juga baik kan gitu. Tapi ada satu yang kesalahan pada saat live itu aja sih yang kenapa saya komen gitu, karena itu nggak bagus. Kenapa saya begitu? Karena saya concern kepada anaknya gitu loh. Kalau sampai hal tersebut dipublish atau terpublish gitu ya secara tidak sengaja, nah itu kan jadi dampaknya nggak, untuk kesehatan mental anaknya kan nggak baik gitu loh. Ada yang nanya tuh orang kutu kupret gitu, bilang katanya kesehatan mental yang mana? Lu kan nggak ngerti. Yang namanya kesehatan mental itu emang bisa dilihat oleh mata? Nggak bisa. Adanya di dalam batin kita. Nanti anak itu berpikiran tuh seperti apa gitu loh. Ya kan? Nanti dampak psikologisnya itu tidak langsung terlihat oleh mata kita saat ini. Akan berdampak nanti ke depannya. Sampai dewasa nanti. Makanya kamu ya pembantu yang dari luar negeri itu diem. Gimana menurut kalian guys? Ada sependapat dengan saya atau ada pendapat lain? Kita share di sini. Salam Lita Gading. Jadi setiap kita pasti punya rasa sakit hati, setiap kita pasti punya rasa amarah, setiap kita pasti punya rasa dendam, pasti punya ini. Tapi ketika kita minta Allah lupakan, kita minta Allah bersihkan, nggak Allah, saya nggak mau ada rasa dendam, nggak mau ada rasa benci, nggak mau deh. Karena seketika kita keluar, saya keluar rumah pun yang aku lakukan, setiap saya keluar rumah saya selalu membiasakan diri saya dalam keadaan berwudu. Masya Allah. Kenapa? Karena usia kita nggak pernah tahu, atau mungkin memang sudah waktunya sholat, waktunya kita terbatas, jadi kita masih dalam keadaan berwudu gitu. Itu Masya Allah, itu hal yang ketika kita niatin nggak beban. Mau sholat udah mudah. Jadi sebenarnya Allah itu mudahkan, yang mempersulit itu manusia. Oke, di sini Dok Chin ingin menampilkan ringkasan podcast yang nggak tahu kalian realize, sadar apa enggak, bahwa kemarin Koko RO baru hadir di podcastnya Leslar, yaitu Lesti Kejora, di mana memang konsep dari podcastnya Leslar ini juga lebih di ranah masalah agama dan perjalanan hidup ya. Kalau bedanya sama yang podcast Deddy Corbuzier kemarin kan lebih kayak masalah pertemanan, hidup, pahit, asam garam manisnya dalam dunia entertain ya kan, sama-sama namanya pejuang di dunia keartisan gitu kan, dan banyak bercandanya gitu kan, layback. Di sini lebih kayak memfokuskan terhadap perjalanan kemualafan RO, karena di sini kenapa Dok Chin mau kalian nonton, karena di sini banyak banget yang nge-framing dan menunjuk Koko RO itu adalah problem masalah ada di agamanya. Bahkan juga ada yang kontra terhadap RO, lebih menuduh bahwa perpindahan agama ini menjadi polemik, which is itu menurut aku yang sangat dangkal sekali ya. Kalian perlu tahu setidaknya bagaimanakah prosesnya dan siapa aja orang-orang ya yang berpengaruh dan yang menuntun Koko RO sampai menjadi mu'alaf, dan alasannya seperti apa ada di podcast yang Dok Chin nanti lihatkan ringkasannya. Kemudian juga harapan-harapan terhadap anak-anak Koko RO, kemudian juga ada segmen-segmen yang memang sedikit ada bercanda-bercandanya juga, dan lebih banyak namanya berlinang air mata sih sebenarnya. Ini karena benar-benar banjir air mata kalau kalian nonton full podcastnya. Terus juga ada harapan-harapan Koko RO untuk masalah perjodohan,
ya kan, pengen ditanya seperti apa ke depannya. Nah, pokoknya kalian nonton ringkasan menurut Dokcin poin-poin yang perlu kita ketahui. Oke, selamat menonton. Sejarah dalam perjalanan gue menjadi seorang muslim gitu. Makanya ketika memutuskan itu bukan hal yang mudah gitu. Ya, karena benar-benar gue lepas semuanya. Tidak ada satupun yang gue bawa. Gitu. Jadi gue selesaikan dulu dalam problem rumah tangga, selesai. Semua selesai. Gue memulai untuk menata diri. Gitu ya. Ya sama kayak lu lagi bebenah rumah, ada aja kan. Mau mulai lagi bangunan yang baru, mengisi ruang-ruang yang kosong. Itu yang gue lagi coba rapihkan dan benahi gitu. Bahkan ya semua orang gitu percaya pasti semua orang punya cobaannya masing-masing. Tapi nggak banyak orang tahu kalau Lesti cukup banyak andil dalam perjalanan saya ketika lagi menentukan arah gitu. Ya usia dia masih muda, tapi dia bisa menjadi orang yang lebih dewasa ketika saya benar-benar apa yang harus saya lakukan, dan dia nggak pernah lepas saya. Makanya dalam proses perjalanan saya menjadi seorang muslim, saya selalu bilang kemanapun, ya Kartika Putri, Habib Usman, Lesti, Bilar itu menjadi dalam perjalanan saya menjadi seorang muslim gitu. Karena mereka membantu saya untuk menutup rapat cerita ini sampai saya benar-benar bisa rilis. Karena kalian ini ada di saat saya memang benar-benar sebenarnya membutuhkan support itu gitu. Memberikan support itu. Karpet yang buat imam yang tebel. Ada, ya ke Baba aja. Kalau Baba suruh nyanyi gue nggak bisa nyanyi. Iya. Yuk bareng ya nanti kita ke Baba ya. Nanti kasih tanggal ya Kak, kasih tahu sama Baba ya. Kita ke sana. Lu boleh katain gue, lu boleh ini gue, tapi lu jangan hina keyakinan gue gitu. Karena lu nggak pernah tahu bagaimana sebenarnya bertumpuknya proses hidup gue ini. Yang selesaikan ini Allah. Gitu, bukan lo. Jadi lu diam. Apa yang mau Koko sampein sama anak-anak? Buat ketiga anakku, ya Koko, Talia, Tania, tetap kalian menjadi anak yang baik. Tidak ada yang bisa memisahkan kalian. Tidak ada yang bisa menjauhkan kalian. Karena sibuknya aktivitas yang kalian lakukan, ya ayah tetap ada di sini. Mau kapanpun gitu ya, mudah-mudahan insyaallah suatu saat kita bisa kembali berkumpul berempat, saya, Onyo, Talia, dan Tania, itu dalam keadaan sehat, dalam keadaan ya memang benar-benar ya Allah ridho gitu. Ya jadi entah kapanpun saya percaya ya pasti Allah yang atur semuanya gitu. Dan ini mungkin adalah lembar demi lembar yang lagi saya lewati, kecintaan saya sama anak gitu. Mau apapun, siapapun menghalangi, mau siapapun yang mencoba untuk masuk ke dalam telinga kalian, ya insya Allah nanti Allah tunjukkan semuanya gitu ya. Insya Allah tunjukkan semuanya. Ya saya cuma bilang setiap pergantian hari ya ayah selalu mengharap ada satu keajaiban. Pasti itu bukan karena drama, bukan itu, tapi karena saya maunya selalu berprasangka baik setiap hari. Jadi saya percaya setiap hari pasti kita punya hal baik yang Allah kasih buat kita. Pokoknya apapun itu yang sedang dihadapin Koko Ruben, harapan kita semua dibukakan selalu hati, dilembutkan selalu hatinya. Terus ya semuanya jadi baik lah. Jadi baik, bahkan jadi lebih baik terus ke depannya. Untuk siapa? Untuk kebaikan semua, untuk kebaikan anak-anak. Pasti. Karena pasti setiap orang pengennya tuh hidup tenang, nyaman, bahagia. Nah, menurut Dede ya Koko ini sekarang pelan-pelan udah Allah bereskan satu persatu persoalannya. Betul. Insya Allah sebentar lagi Allah kasih hadiah yang luar biasa untuk Koko Ruben. Insya Allah mudah-mudahan ya. Amin. Selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala ya Koko. Amin. Sehat panjang umur. Amin. Pokoknya happy terus. Amin. Tepuk tangan untuk Koko Ruben. Menikah lagi nggak sih? Aku kalau tadi sekarang nggak? Nggak dulu. Belum. Ada hal yang menurut gue. Tapi kan sebelumnya sempet dekat gitu. Iya pasti. Jadi sosok pura-pura nggak tahu aja ya. Itu buatku kan menikah itu setelah aku pelajari semakin jauh itu hal yang kayaknya jangan ke bawah situasi ya. Jadi memang benar-benar menikah itu ketika lu benar sudah siap. Ya, sudah siap gitu. Mungkin kalau gue ngomong tentang pernikahan kurang pantas karena gue sendiri pun gagal gitu. Tapi yang saya pelajari dari kegagalan itu adalah bla 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 gitu. Itu buat saya gitu.
ada cewek idaman nggak kira-kira? Kira-kira berandai-andai aja Iya. dulu. Misalkan ntar seberapa tahun ke depan gitu. Masa nggak pengen? Pokoknya yang Allah pilihkan. Yang terbaik aja ya. Yang terbaik, tapi saya kepengennya udah dulu, fokus dulu sampai anak-anak besar dulu lah gitu. Tapi kalau untuk hati belum. Pengennya selesai dulu, ya bisa kembali berkumpul sama anak-anak gitu. Kalau Allah berikan ya. Kalau enggak ya banyak sih yang harus saya pikirkan. Saya masih ada beberapa titik membangun masjid, rumah tahfiz. Terus saya lagi pelajari tentang, karena saya adalah seorang anak yatim piatu, mungkin gak ya saya punya panti asuhan gitu. Jadi saya lagi pelajari dari sisi yang buat saya banyak kesibukan lain kok gitu. Banyak kesibukan lain yang saya bisa kerjakan gitu. Oh, makasih banyak. Terima kasih loh. Pribadi, terima kasih karena Koko dari zaman Dede masih gadis Ya. sampai saat ini Koko masih mau kenal Dede, masih mau ikut, ya tahu sedang dalam kondisi apa Dede dan keluarga. Terus terima kasih juga udah berkenan untuk selalu merangkul kami, Dede dan juga suami. Pokoknya semua kebaikan-kebaikan Koko Allah aja yang balas. Semua doa-doa dan harapan-harapan Koko segera Allah kabulkan. Amin. Amin ya Allah Rabbal Alamin. Terima kasih banyak sekali lagi untuk Koko Ruben. Terima kasih. Karena udah mau sharing di Let's Talk. Terima kasih. Pokoknya semangat untuk kita semua. Ingat ya, kita itu tidak bisa membahagiakan semua orang. Berbuat baik, berbuat positif, dan intinya ya udah lihat ke depan aja. Jalanin yang ada di depan mata. Selagi tidak senggol kanan kiri, pokoknya fokus sama apa yang lagi kita hadapi. Betul, amin. Oke teman-teman, kita sudah menyaksikan videonya sampai selesai. Dan sekarang, seperti biasa, saya mau memberikan komentar saya secara pribadi terhadap apa yang barusan kita lihat dan dengarkan. Kalau saya melihat keseluruhan persoalan ini, menurut saya yang paling menarik justru bukan cuma siapa yang benar dan siapa yang salah. Yang membuat saya tertarik adalah bagaimana sebuah persoalan yang awalnya sudah cukup rumit justru semakin melebar karena terlalu banyak orang ikut memberikan komentar. Ini yang menurut saya menjadi masalah besar, karena ketika sebuah persoalan pribadi sudah menjadi konsumsi publik, setiap orang akhirnya merasa punya hak untuk memberikan penilaian. Ada yang mendukung RO, ada yang mendukung SW, ada yang membela pihak lain, ada yang mengkritik, bahkan ada juga orang yang sebenarnya tidak punya hubungan langsung, tetapi akhirnya ikut masuk ke dalam perdebatan. Dan menurut saya, semakin banyak orang yang masuk, semakin sulit juga untuk melihat persoalan utamanya. Karena kalau semua hal langsung divonis, akhirnya persoalannya tidak akan pernah selesai. Kemudian saya juga cukup tertarik dengan bagian ketika Dewi Persik memberikan respons keras terhadap orang-orang yang menurutnya menyerang kehidupan pribadi dan masa lalunya. Kalau dari sudut pandang saya, ada satu hal yang sebenarnya cukup masuk akal dari pernyataan tersebut. Seseorang boleh memberikan kritik, tetapi jangan sampai kritik berubah menjadi serangan terhadap kehidupan pribadi. Mau dia artis, pengusaha, pejabat, influencer, YouTuber atau orang biasa sekalipun, kalau memang sedang dikritik, kritiklah perbuatannya. Jangan kemudian semua sisi kehidupan pribadinya dibongkar hanya untuk menjatuhkan orang tersebut. Karena ketika pembahasannya sudah masuk ke masa lalu, keluarga, kehidupan pribadi bahkan hal-hal yang tidak berhubungan langsung dengan persoalan utama, menurut saya itu sudah mulai keluar jalur. Dan dari video tadi, saya melihat sendiri bagaimana perdebatan akhirnya menjadi sangat emosional. Ada saling potong pembicaraan, ada saling menyela, ada perkataan yang semakin keras, sampai akhirnya pembahasannya bukan lagi mengenai inti masalah, tetapi mengenai siapa yang paling benar dan siapa yang paling salah. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang menurut saya paling menarik, yaitu munculnya sosok yang disebut sebagai pacar Manda. Dalam narasi tadi, orang tersebut ikut berkomentar melalui media sosial, bahkan sempat mengunggah foto Onyo dengan caption yang kemudian dipersoalkan. Namun setelah situasinya ramai, unggahan tersebut disebut dihapus, dan sosoknya kemudian tidak terlihat lagi. Dan disinilah saya memahami kenapa Onyo kemudian memberikan respons dengan meminta orang tersebut untuk tidak menghilang. Saya juga melihat ada satu fenomena yang cukup menarik dalam video tadi, yaitu munculnya perdebatan tentang apakah orang-orang yang mendukung RO merupakan buzzer atau memang benar-benar mendukung berdasarkan pilihan mereka sendiri. Karena kalau setiap orang yang berbeda pendapat langsung diberi label buzzer, haters, pembenci, pembela, atau sebutan lainnya, akhirnya diskusi tidak akan pernah sehat. Kalau memang ada masalah hukum, selesaikan melalui jalur hukum. Kalau ada masalah mengenai anak, prioritaskan anak. Kalau ada masalah mengenai harta, selesaikan berdasarkan dokumen dan kesepakatan. Kalau ada tudingan, jawab dengan bukti. Dan kalau ada orang luar yang ikut campur, menurut saya tidak perlu selalu dilayani. Karena semakin banyak dilayani, semakin besar pula ruang bagi persoalan tersebut untuk berkembang.
Dan dari semua drama yang muncul dalam persoalan ini, saya rasa masih banyak pertanyaan yang belum benar-benar mendapatkan jawaban yang memuaskan. Apalagi ketika muncul pernyataan-pernyataan yang kemudian dibandingkan dengan pernyataan sebelumnya. Itulah kenapa saya rasa publik masih akan terus membicarakan masalah ini selama masih ada informasi baru yang muncul. Tapi sekali lagi, kita tunggu saja perkembangan berikutnya. Jangan sampai kita terlalu cepat mengambil kesimpulan, karena bisa saja besok muncul fakta baru yang membuat kita melihat persoalan ini dari sudut pandang yang berbeda. Kalau menurut kalian sendiri, bagaimana? Apakah kalian melihat persoalan ini semakin jelas atau justru semakin rumit? Dan menurut kalian, apakah orang-orang yang tidak berkaitan langsung seharusnya ikut masuk ke dalam masalah seperti ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Saya justru penasaran membaca sudut pandang kalian, terutama kalau kalian melihat ada bagian video tadi yang menurut kalian perlu dibahas lebih dalam. Yang jelas, kalau kalian suka konten reaksi seperti ini, jangan lupa dukung channel Analisis Sengit dengan subscribe, like, dan bagikan video ini kepada teman-teman kalian. Kita akan terus membahas berbagai isu yang sedang ramai, tetapi tetap mencoba melihatnya dari berbagai sisi. Saya pamit dulu, sampai bertemu di video berikutnya. Tetap kritis, jangan gampang percaya, dan yang paling penting, jangan sampai kita kehilangan logika hanya karena terlalu fanatik kepada seseorang.